Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Bapak dan Ibu sedang bermasuk rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sudah melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah sudah kita laksanakan secara berjamaah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita kemarin berkaitan dengan bagaimana kita secara akli, secara akal, dengan proses berpikir yang benar, kita meyakini bahwa Al-Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin kita mengatakan bahwa kalau kita lihat ini Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu turun dalam bentuk berbahasa Arab. Sehingga ketika kita melihat bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab, maka yang terbayang pertama di dalam benak manusia adalah, oh ini kemungkinan karangan orang Arab, ya. Satu, yang kedua, bahwa yang membawa Al-Quran ini kita dengar, kita ketahui dia adalah Rasulullah atau namanya Muhammad. Maka orang pun ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan Muhammad. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa oh Al-Quran ini disadur atau diambil atau ditulis oleh Muhammad itu dari orang lain, ya, dari orang lain. Kemudian yang keempat, kemungkinan cuma bahwa Al-Quran ini memang betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ada cuma 4 kemungkinan Bapak dan Ibu berkaitan dengan kita meyakini siapa sih yang menulis atau yang menurunkan Al-Quran ini. Maka yang pertama kita sudah jelaskan, ketika ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah karangan orang Arab, maka siapa yang membantah? Yang membantah Al-Quran sendiri. Nah, dibantah oleh Al-Quran. Apa kata Al-Quran kepada kita? Fa'tu bisuratim min misli. Buatlah oleh kalian semisal Al-Quran. Nah, ya. Atau fa'tu bisuratim, buatlah satu surat semisal Al-Quran. Satu surat kita ditantang oleh Allah SWT. Kalau seandainya ia memang kebuatan manusia, nah cobalah buat. Maka sepanjang zaman, sepanjang masa, lebih dari 1400 tahun lamanya Islam muncul ke permukaan bumi ini, tak ada satupun yang mampu membuat seperti ini, seperti Al-Quran ini. Bahkan orang-orang Arab yang ahli-ahli syair sekalipun, ya, yang mereka sangat pintar di dalam mengolah bahasa itu, tidak mampu membuat seperti Al-Quran. Jangankan semisal Al-Quran, satu Al-Quran penuh mereka, ya. Satu surat ditantang tidak mampu, satu ayat pun tidak mampu. Nah, gitu, ya. Makanya kita perhatikan bahwa secara akli maka kita meyakini, oh Al-Quran ini pasti bukan karangan orang Arab. Karena Al-Quran sendiri yang bantahnya. Seperti ayat yang kita bacakan kemarin, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika seandainya kalian ragu kepada Allah SWT dengan apa yang kami turunkan ala abdina kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min misli, datangkan satu surat semisal Al-Quran. Adik kalau ada di antara orang ragu, bacalah boleh. Tapi Allah tidak sekedar itu. Wad'u syuhada'akum. Itu kecil Allah. Ajaklah penolong-penolong kalian min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah kalian minta tolong, kalian apa sih bisa dan nah, kan gitu kecil Allah. Ya, in kuntum shadiqin, jika ada kalian orang yang benar. Ibarat dua kalian jelas boleh. Kalau tolong seorang bawa dua, kalau dua bertiga, nak tolong angkui orang sahaja salam semesta apa. Nah, coba boleh. Nah, itu gitu. Tantang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai hari kini tak ada yang mampu. Sehingga secara akli, ya, kita bisa meyakini bahwa oh berarti ini bukan karangan orang Arab. Yang kedua, ada yang mengatakan Al-Quran ini karangan Muhammad. Maka secara akli pasti kita bisa membuktikan ini pasti bukan karangan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad adalah orang Arab. Seluruh orang Arab ditantang oleh Allah. Bahkan seluruh alam semesta ditantang oleh Allah. Ya, tidak mampu. Apalagi seorang Muhammad. Silogismenya begitu. Ya, jika semuanya tidak bisa, apalagi satu orang. Tapi kalau jika satu orang tidak bisa, semua mungkin masih bisa. Kan gitu. Tapi jika semuanya tidak bisa, pasti satu orang tidak
tidak bisa. Nah, jadi itu ya yang kedua tentang Muhammad. Kemudian kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa gaya bahasa setiap orang itu berbeda. Maka setiap aku pasti gaya bahasanya berbeda. Maka begitu juga gaya bahasa Al-Quran dan gaya bahasa hadis itu berbeda, walaupun keluar dari satu mulut. Nah, dari satu mulut keluarnya, dari mulut Rasulullah. Awakku bergaya bahasa, tidak mungkin bisa bergaya bahasa dua. Dari ketik sampai kadang gaya bahasa model itu tidak bisa untuk tukar. Ketika menulis gitu gaya bahasa gitu itu. Ketika bertukar gaya bahasa pasti orang tahu. Kalau orang biasa macam-macam tulisan apa tukar gaya bahasa? Apa pikiran orang? Kau cantiknya kan? Tidak bisa dinyogor, pasti kau tidak bisa dinyogor. Tahu orang tuh, ya. Karena orang tahu gaya bahasanya, mulainya dari mana, cengkoknya dari mana, tahu orang. Begitu juga dengan gaya bahasa Al-Quran dan gaya bahasa Sunnah. Maka bisa orang membedakan. Aku Al-Quran, aku Sunnah. Apalagi sama Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran turun diperintahkan oleh Rasulullah, tulis kecil Rasulullah. Ada namanya Zaid bin Sabit, ya, sang penulis Al-Quran. Ya, bukan Zaid bin Harisah, ya. Zaid bin Harisah itu anak Rasulullah, ya. Nah, Zaid bin Sabit. Atau salah satu juga sekretaris Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan, itu sekretaris Nabi juga. Ya, jadi kalau diperintahkan oleh Nabi, tulis kecil Nabi, tulis. Tapi kalau tipe yang bukan Al-Quran, tidak boleh ditulis Nabi. Ya, tidak boleh ditulis Nabi gitu itu. Supaya tidak bercampur maya Al-Quran, maya hadis gitu. Walaupun yang hadis itu pun sumber hukum gitu. Maka ditulis orang kan sekian ratus tahun setelah itu, ya, dikumpulkan dan dibukukan gitu. Ketika datang masa-masa Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, baru setelah itu muncul Imam Bukhari dan segala macam. Makanya ada orang mengatakan, kok Imam Syafi'i hadisnya bukan Bukhari Muslim? Ya, kan kita ada yang bertanya itu. Tentu ya enggak. Karena ketika Imam Syafi'i hadir itu Bukhari belum lahir. Nah, gitu. Makanya Imam Syafi'i menyandarkan hadisnya kepada Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari belajar hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian itu yang kedua tuh. Yang ketiga Bapak dan Ibu, ini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ada orang menuduh bahwa apa yang disalin oleh Rasulullah atau yang ditulis oleh Rasulullah atau yang disampaikan oleh Rasulullah itu disadur dari orang lain. Makanya orang kafir mengatakan, dalam kitab suci ada. Nah, kan gitu tuh. Maka sebagian cerita-cerita dalam Al-Quran, kalau kita buka kitab-kitab orang dahulu, mau Injil, mau Taurat, sebagian ada yang sama. Gitu, ya. Maka mereka mengatakan, oh berarti Al-Quran itu disalin oleh Muhammad. Makanya di Makkah itu dulu ada namanya Jabar, ada Jabar, orang Nasrani. Sehingga orang menuduh, oh Muhammad beraja di Nyokma. Nah, maka ketika membantah itu apa dibantah oleh Al-Quran? Kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nahl ini ayat 103, wa laqad na'lam annahum yaquluna, sungguh kami mengetahui bahwasanya mereka mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, innama yu'allimuhul bashar, sesungguhnya Muhammad itu belajar dari seseorang gitu. Siapa namanya? Jabr. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bantahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Nah, bahasa orang yang dia tampil Rasulullah belajar kecilnya itu ajami. Ajami itu artinya orang non Arab, orang ajam, orang asing. Nah, kalau orang Minang orang asli, kalau datang orang Jawa kemudian itu orang ajam. Tidak pandai bahasa Minang gitu. Kalau tiba di Arab berarti non Arab, ajami. Nah, benar Allah mengatakan wahaza, dan Al-Quran ini lisanun Arabiyyun mubin. Ini kok bahasa Arab yang nyatu gitu. Jadi kok bahasa Arab kok? Tidak mungkin dari bahasa apa namanya Persia atau bahasa Romawi atau bahasa Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kok jadi kok bahasa Arab kecil? Allah Subhanahu wa taala. Itu bantahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bantah tidak manusia biasa, Allah sendiri bantah. Tidak, bukan disadur. Kenapa tampil orang beraja yang disirituan Muhammad itu beraja? Itu tidak orang Arab. Maka tidak mungkin pada bahasa Arab kok. Nah, sama kok dikecian Rasulullah kok belajar bahasa Quran kok dari orang Jawa. gitu umpamanya. Atau belajar dari orang Minang, pada kok bahasa Arab, orang Minang pada bahasa Arab. Nah, gimana mungkin cuma menyadur, menyalin ya dari orang-orang non Arab. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari sampai kemungkinan itu, 3 kemungkinan itu ditolak oleh akal kita. Karena pun tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Tidak memberikan ketenangan jiwa. Kau terima Al-Quran ku karang orang Arab, tidak masuk akal gitu. Kau kita terima Al-Quran ku karang Muhammad, tidak masuk akal gitu.
Ku kita terima Al-Quran ku bahwa dia disadur oleh Rasulullah, oleh Muhammad dari orang asing, tidak termasuk akal kita. Sehingga akal kita akan menolak, secara akli akan menolak. Maka kalau tidak ada kemungkinan yang lain, maka yakinlah kita bahwa Al-Quran ku diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidh. Itu kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, menurunkan Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna lahu lahafidh, dan kami pula yang menjaganya. Maka sepanjang masa 1400 tahun lamanya sampai hari ini terjaga keautentikan. Bahkan satu huruf yang hilang dari Al-Quran yang beredar orang tahu. Jadi umpama hilang satu huruf, Al-Quran beredar, heboh orang tuh. Itu Quran itu salah tuh, heboh orang, tarik, bakar. Nah, pasti begitu. Jangankan isi Al-Quran, terjemahannya keliru heboh orang. Nah, gitu kan? Ketika terjemahan tentang Al-Maidah 51 itu kan, ya, ketika mengatakan apa namanya? Teman setia ya. Ya, teman setia dengan wali ya. Wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ada yang menerjemahkan teman setia, ya bisa-bisa saja, tidak masalah. Kalau sekedar menerjemahkan ke situ, karena terjemahan itu banyak maknanya. Ya, jadi ketika satu kata dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Nah, tapi kadang-kadang orang sengaja melarian bahasa itu. Nah, apa tuh yang baru? Yang baru menginginkan si pendeta, si Saifuddin, mengusulkan ke Kemenak. Memang Kemenak aku Nabi bisa menunggu kaji kok. Kan gitu enggak? Diusulkannya 300 ayat Al-Qur'an ku harus dibuang atau dihapusnya. Kok yo dihapus Nabi bisa aja. Ya, sehingga orang kan tahu bahwa apa yang ditulis apa yang dicetak orang akan tahu. Oh, kok keliru, kok salah. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita meyakini bahwa Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah, konsekuensi logisnya adalah berarti Muhammad adalah utusan Allah. Itu konsekuensi logisnya. Secara akli itu bisa meyakini, oh berarti Muhammad itu adalah utusan Allah SWT. Apa buktinya? Apa buktinya? Al-Quran itulah buktinya bahwa dia adalah utusan Allah. Kalau mujizat Nabi-Nabi sebelumnya kan enggak dilomparkan kan menjadi ular. Ada banyak macam-macam kemujizatnya. Ya. Tapi ketika Rasulullah itulah mujizatnya sepanjang masa. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan, dan kita bisa membuktikan. Dengan adanya Al-Quran, yakinlah kita bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, dengan proses berpikir yang benar, kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Itu bisa kita buktikan. Maka keimanan kita kepada Allah tidak boleh wijidan, tidak boleh sekedar perasaan. Tapi proses berpikir yang benar, satu. Yang kedua, kita bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita bisa membuktikan bahwa Muhammad itu betul-betul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa kita membuktikan yang tiga itu secara akli bahwa itu betul, maka membuktikan yang lain itu sudah sangat mudah. Insya Allah kita gitu kaji insya Allah selanjutnya. Ya, bagaimana konsekuensi kita setelah kita meyakini ini benar. Nah, ini itu hanya punya konsekuensi. Kalau lah yakin bahwa Al-Quran itu benar, yakin gitu Allah itu ada, yakin gitu Al-Quran itu benar, yakin gitu bahwa Muhammad itu utusan Allah, itu ada konsekuensinya begitu. Nah, insya Allah itu yang kita kaji selanjutnya. Baik kepada Ibu sekalian, itu kaji kita pada hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.